Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua pengen ngebahas kasus kejahatan yang melibatkan salah satu artis Indonesia. Saat kasus ini muncul ke permukaan, sosok artis ini bisa dikatakan namanya sudah banyak dikenal oleh publik Indonesia berkat beberapa film yang pernah diperankannya. Bagaimana kisahnya? Yuk kita simak videonya. Sebelum memulai pada kasusnya, gua akan sedikit menceritakan tentang latar belakang kehidupan dari pelaku dan korban. Oke guys, kita mulai dari sosok artis cantik ini. Artis cantik ini bernama Lydia Pratiwi, kelahiran Bandung tanggal 14 Januari 1987, yang terlahir dari orang tua Herianto Yusuf dan Vince Yusuf. Terlahir sebagai anak bungsu dari 4 bersaudara. Namun, pernikahan orang tuanya harus berakhir dengan perceraian ketika dirinya masih kecil, yang membuat ibunya harus berjuang merawat dan menghidupi keempat anaknya seorang diri. Lydia pun aktif di dunia hiburan tanah air tahun 2000 saat masih berusia 13 tahun. Awal karirnya dimulai dari dunia model, hingga lambat laun Lydia pun berhasil merambah di dalam dunia perfilman. Di usianya masih 19 tahun, ada film yang diperankan olehnya. Dan salah satu film yang pernah dibintanginya yaitu Untung Ada Gini. Sejak itulah namanya mulai dikenal banyak orang dan wajahnya pun selalu menghiasi sebagai bintang iklan. Dari sanalah Lydia pun menjadi tulang punggung keluarga, termasuk membantu pengobatan kakaknya yang sedang sakit. Lydia pun saat itu masih berkuliah di Universitas Mustopo, Jakarta. Namun ternyata Lydia ini bukan hanya menjadi tulang punggung keluarganya saja, namun Lydia pun banyak membantu keuangan pamannya yang bernama Tony Yusuf, yang memang kediaman Tony ini hanya berjarak 100 meter dari kediaman Lydia di kawasan Bumi Serpong Damai, tepatnya Jalan Kereta Kencana, Sektor 12, Kota Tangerang. Tony ini merupakan adik dari ibundanya Lydia. Dia tidak memiliki pekerjaan tetap. Bahkan, Tony pun dikenal banyak memiliki utang, dan kehidupannya pun sering dibantu oleh Lydia. Karena desakan ekonomi yang tinggi, Lydia pun pernah menerima tawaran berfoto di majalah Dewasa, yang pada saat itu ibunya lah yang menjadi manajernya. Yang jelas hal tersebut membuat image buruk kepada antara Lydia dan juga Naik. Walaupun kedekatan mereka banyak tidak diketahui publik, namun tampaknya Lydia ini sangat nyaman dengan kedekatannya dengan Naik. Walaupun usia mereka terpaut 14 tahun pada saat itu. Lydia yang masih berusia 19 tahun, sementara Naik berusia 33 tahun. Kejahatan ini pun berawal ketika Tony Yusuf, pamannya Lydia,
memiliki hutang kepada rentenir dan dia pun didatangi oleh debt collector. Namun dia tidak sanggup untuk membayarnya. Lalu dia pun datang ke rumah Lydia untuk meminta bantuan agar bisa melunasi hutangnya. Dikarenakan nominal yang diminta sangat besar, Lydia pun akhirnya tidak menyanggupinya. Hingga pamannya pun meminta tolong dicarikan temannya Lydia untuk bisa dipinjamkan uang. Lalu keluarlah dalam pikiran Lydia yaitu Naik Gonggong. Dan ternyata Naik ini sebelumnya pernah membantu Lydia ketika keuangannya sedang terjepit dikarenakan cicilan mobil, kontrakan rumah, dan biaya pengobatan kakaknya yang semua itu harus segera diselesaikan. Sementara honornya belum dibayarkan. Lydia pun akhirnya menceritakan kepada Naik. Naik pun yang merasa iba akhirnya membantu Lydia. Dan salah satu hal yang membuat Lydia pun memberanikan diri untuk meminjam uang, rupanya Naik ini orang yang bisa menjaga privasi orang lain dan tidak pernah menceritakan kepada orang lain jika Lydia meminjam uangnya. Karena hal itulah Lydia pun menyarankan agar pamannya meminjam uang kepada Naik. Namun rupanya yang awal tujuannya hanya meminjam uang berubah menjadi perampokan. Lydia pun menghubungi Naik untuk bertemu di Plaza Senayan. Sedangkan ibunya menyiapkan lokasi untuk melakukan perampokan kepada Naik. Sementara Tony menyiapkan alat-alat yang akan digunakan untuk melakukan aksi perampokan. Dan dia pun mengajak Ade Sukardi, seorang satpam yang merupakan teman dari Tony. Pada tanggal 27 April 2006 sekitar pada jam 3 sore, Tony mengantar Lydia ke Plaza Senayan. Lalu setelahnya, Tony pun menjemput Ade dan mereka berdua menuju Ancol ke cottage Putri Duyung lalu memesan cottage Tongkol 59. Rencana ini bisa dikatakan sangat rapi karena Tony memasukkan identitas saat melakukan registrasi atas nama Hasan bin Idris. Lalu mereka bertiga yaitu Tony, Vince, dan Ade menunggu di sana. Dan beberapa jam kemudian, tepatnya pada jam 19.00, Vince pergi dari sana. Di sisi lainnya, setelah Lydia jalan-jalan bersama dengan Naik, lalu Lydia pun mengajak Naik untuk menuju ke cottage yang sudah direncanakan. Saat mereka tiba di sana, seolah-olah terjadi perampokan. Naik pun langsung dipiting dan ditodongkan senjata sambil berkata jangan bergerak. Naik pun diperintahkan untuk berlutut, lalu diikat tangannya dan diangkat ke atas tempat tidur dalam posisi tengkurap. Di sanalah mereka mengambil dompet dan meminta nomor PIN ATM milik korban. Lalu Naik pun memberikannya. Lydia saat itu sangat terkejut karena dia tidak mengetahui jika pamannya akan melakukan perampokan dan menyuruh Lydia untuk keluar dari kamar. Lydia pun segera keluar dan dijemput oleh ibunya menggunakan taksi. Rupanya sandiwara itu telah terbaca oleh Naik. Dia pun merasa jika ini sudah persekongkolan dan kecurigaan Naik itu terlihat oleh Tony. Tony pun mulai berpikir jika Naik sampai selamat, maka sandiwara ini pun akan terungkap dan karirnya Lydia akan hancur. Sehingga yang pada awalnya cuma melakukan perampokan, akhirnya itu semua berubah. Tony pun langsung menikam Naik yang membuatnya menjerit. Teriakan itu menambah kepanikan yang membuat Ade menggenggam korban yang membuatnya meninggal dunia. Pada jam 1 malam, Tony dan Ade pun melarikan diri menggunakan mobil Toyota Avanza miliknya Naik. Mereka kabur lewat tol Semanggi, lalu mobil itu pun ditinggalkan di pinggir jalan begitu saja. Tidak lama kemudian, Vince dan Lydia menjemput Tony dan Ade, lalu mengantarkan mereka ke Hotel Mega Proklamasi untuk menginap di sana. Lantas, Vince dan Lydia pun kembali pulang ke rumahnya ke daerah BSD. Pada sisi lainnya, keluarga Naik pun sangat khawatir
Karena hingga larut malam, Naik tidak ada kabar. Dan hal ini tidak pernah dia lakukan sebelumnya. Kalaupun pulang malam, itu hanya urusan pekerjaan. Tapi hanya sebatas pada jam 10 malam. Ibundanya pun terus mencoba menelpon ponselnya. Namun nomornya tidak aktif. Akhirnya ibunya pun didampingi oleh dua kakaknya memutuskan untuk mencari keberadaannya. Mereka pun mendatangi kantor polisi. Meski begitu, usaha mereka tidak berhenti sampai di situ. Lalu mereka pun mendatangi RSCM dan menanyakan kepada petugas rumah sakit. Ternyata di malam itu baru saja ada tubuh seorang pria ditemukan. Saat diperlihatkan, pecah tangis keluarga mendapati Naik sudah terbujur kaku di sana. Terungkapnya identitas ini menjadi awal proses penyelidikan polisi. Awalnya polisi pun sempat kesulitan untuk mengungkap kasus ini karena kurangnya petunjuk. Namun terungkapnya kasus ini ketika polisi melakukan olah TKP. Polisi berhasil menemukan ponsel korban dan di sanalah terlihat jika korban terakhir bertemu dengan Lydia. Polisi pun segera mendalami temuannya itu. Hingga polisi pun berhasil menangkap Lydia, Vince Yusuf, Tony Yusuf, dan Ade Sukardi. Mirisnya kejahatan ini dilakukan hanya untuk melunasi hutangnya Tony yang hanya sebesar 5 juta rupiah. Persidangan pada kasus ini pun digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Pada saat di dalam persidangan, keluarga korban yang datang langsung melontarkan caci maki kepada Lydia. Mereka semua merasa marah atas ulah Lydia dan juga keluarganya. Bahkan, Lydia pun sempat terkena bau mentah dari kakak korban yang membuatnya tidak sadar diri dan dilarikan ke rumah sakit. Para pelaku pun dijerat dengan pasal pembunuhan berencana, yang pada akhirnya hakim menjatuhi vonis kepada Vince dan Tony Yusuf, yaitu hukuman seumur hidup. Sementara Ade Sukardi dan Lydia divonis selama 14 tahun penjara. Tony Yusuf sempat mengajukan banding, namun vonisnya berubah menjadi vonis mati. Dan guys, hukumannya Lydia dari 14 tahun mendapatkan remisi sehingga Lydia hanya menjalani hukuman selama 7 tahun. Dan pada tanggal 29 April 2013, Lydia pun sudah bebas bersyarat. Tetapi pada tanggal 24 November 2018, Lydia baru dinyatakan resmi bebas. Pada tahun 2020, Lydia pun sempat tampil di salah satu stasiun TV untuk diwawancara. Dan dia pun sudah berganti nama menjadi Maria Eleanor. Dan dikabarkan dia pun telah menjadi mu'alaf. Dia berharap dengan nama barunya kehidupannya pun menjadi lebih baik. Guys, gua di sini melihat dari gaya hidup yang salah di pihak keluarganya Lydia. Jika Lydia ini dimanfaatkan oleh keluarganya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, mungkin keinginannya untuk membantu keluarga terlalu besar tanpa disadari perbuatan yang dilakukan telah melanggar hukum. Semoga Lydia dapat menjalani kehidupannya yang sekarang jauh lebih baik dibandingkan yang kemarin. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?